Big data adalah sekumpulan data dengan volume besar baik terstruktur maupun tidak terstruktur, di mana menyimpan di sejumlah domain seperti penginderaan jauh dan perakiraan cuaca. Dalam big data terdapat standarisasi yakni 5V. Pertama, volume. Volume merupakan kapasitas volume luas dan menjangkau secara universal. Kedua, velocity, yakni kecepatan akumulasi data sangat cepat, bahkan hanya sepersekian detik. Ketiga, variety, di mana variasi data beragam dan menawarkan informasi yang relevan dengan user, seperti pemunculan pencarian produk serupa. Keempat, ada value, yaitu aliran data tidak teratur dan konsisten sesuai periode dan kondisi. Dan yang terakhir, terdapat veracity, yakni pengecekan kualitas data melalui berbagai sumber. Big data juga mempunyai limitasi dalam penggunaan media sosial, yakni bias demografi. Tidak bisa menyimpulkan dari data sebagian user saja. Selanjutnya, penggunaan parameter teknologi juga berpengaruh dalam sifat data sehingga hasilnya tidak maksimal. Transparansi juga masih kurang jelas dan postingan di media sosial tidak dapat dijadikan standar. Dengan demikian, big data dapat diakses oleh siapapun sehingga hal ini dapat memunculkan beberapa masalah, salah satunya kebocoran data. Kebocoran data merupakan transmisi data sensitif yang secara tidak sengaja diakses oleh pihak tidak berwenang, baik ditransfer secara elektronik ataupun fisik. Data berubah menjadi komoditas paling berharga di dunia untuk saat ini dan masyarakat menjadi sasaran utamanya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Afina Rayani di Bincang Data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kasus kebocoran data yang belakangan ini ramai diperbincangkan terkait dengan kasus kebocoran data Bjorka. Bjorka merupakan hacker Indonesia yang berhasil mencuri dan menyebarkan data-data dari masyarakat maupun pejabat Indonesia. Kasus kebocoran data ini bermula pada tanggal 1 September 2022 di mana Bjorka meluncurkan aksinya dengan mencuri dan menjual 1,3 miliar kartu data SIM dari Kominfo yang dijual dengan harga $50.000 atau setara dengan 744 juta rupiah. Peneliti keamanan cyber independen Afif Hidayatullah melakukan validasi terhadap sampel yang disediakan oleh Bjorka tersebut dan ia menyatakan bahwa hasil validasinya itu tidak valid. Kemudian pada tanggal 10 September 2022, Bjorka mencuri dan mempublikasikan data milik pejabat tinggi negara, diantaranya yaitu Menteri Kominfo Joni G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Aksi yang dilakukan oleh Bjorka ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat yang pro dengan kasus ini dan mendukung hingga menganggap Bjorka sebagai pahlawan terus meminta Bjorka untuk menemukan kasus dan meretas kasus-kasus di Indonesia yang belum terungkap. Namun, sebagian masyarakat yang kontra terhadap kasus ini menilai bahwa apa yang dilakukan Bjorka ini telah merugikan masyarakat dan ia telah mementingkan kepentingannya sendiri. Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa dengan adanya kebocoran data oleh Bjorka ini sebagai pengalihan isu dari masalah-masalah yang besar seperti kenaikan BBM, pembunuhan Brigadir J, dan sebagainya. Masyarakat terus mendorong pemerintah, terutama Kominfo, dalam menindaklanjuti kasus kebocoran data ini. Pada awalnya Kominfo mengimbau Bjorka untuk tidak menyerang karena termasuk dengan perbuatan ilegal. Kemudian Kominfo melempar tanggung jawab ini kepada Badan Siber dan Sandi Negara karena dirasa hal ini merupakan tanggung jawab dari Badan Siber dan Sandi Negara tersebut. Menanggapi kasus tersebut, Kominfo mengadakan press release dan berikut cuplikannya. Kalau bisa jangan nyeranglah, orang itu perbuatan ilegal akses kok. Setiap perbuatan yang dirugikan adalah rakyatnya. Kalau mau nyerang pakai cara lain dong, tapi jangan sampai menyebarkan data masyarakat. Kami menjawab itu semuanya hanya agar publik mengetahuinya, tetapi bukan menjadi domain dan tanggung jawab Kominfo dalam hal kaitan dengan teknis serangan siber. Serangan siber sepenuhnya tanggung jawab atau domain dari BSSN. Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknisnya BSSN. Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan siber, kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN.